Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi, masih melanjutkan pada kajian ilmu logika, ilmu mantik. Ini pertemuan pada rangkuman atau kesimpulan daripada kitabnya Dr. Naif ya. Ini pertemuan yang ketiga. Jadi kemarin kita pertama mukadimah, kemudian pembahasan kedua tentang al-ilm ya, mafhumul ilm yang kita pelajari dalam ilmu mantik. Nah, tapi sekarang kita masuk pada pembahasan aqsamul ilm fi ilmil mantik ya. Jadi di dalam ilmu mantik dia ilmunya itu dia mempunyai definisinya sendiri gitu loh. Jadi ilmu di dalam ilmu syariat mempunyai makna sendiri, ilmu di dalam ilmu mantik dia mempunyai makna sendiri. Nah, ilmu di dalam ilmu mantik ada dua bagian. Ada tasawur dan ada tasdik. Tasawur huwa al-idraku bila hukmi. Ya. Jadi informasi, pemahaman, maklumat bila hukmin, tanpa adanya hukum. Artinya di sini husulu makna fidzihni, informasi itu kita dapati di dalam pikiran kita. Duna ayyakuna hunaka ayyu hukmin, tanpa kita melebeli hukumnya aja. Misal ketika saya berbicara kepada Muhammad, Umar itu sedang duduk. Nah, pasti ucapan saya akan ditangkap oleh Muhammad bahwa ya, Umar itu sedang duduk. Nah, tapi Muhammad di sini dia belum menghukumi apakah duduknya Umar itu betul secara realita atau tidak. Masih di dalam konsep, masih bayangan. Itu tasawur. Nah, adapun tasdik al-idraku ma hukmi. Informasi, knowledge bahasanya, epistemologi, idrok, informasi maklumat, ma hukmi, disertai dengan hukum. Ai antahkuma alal qadiyah, kamu menghukumi terhadap qadiyah, suatu berita, informasi, premis, baik itu bisidqi awil kadzib, baik itu informasinya betul atau bohong. Ketika tadi Zaid dia mendapatkan informasi tapi belum disertai dengan hukum. Tapi sekarang ketika Zaid mendapatkan informasi dibarengi dengan hukum, oh ternyata Umar itu duduk. Oh, berarti tasdik, bisidqi. Atau misal apa yang tadi saya informasikan kepada Zaid itu tidak sesuai dengan pada realitanya Umar. Saya bilang kepada Zaid, Umar itu sedang duduk. Oh, ternyata realitanya Umar itu tidak duduk. Misal sedang berdiri. Nah, jadi kayak gitu. Itu sebuah al-ilm. Ya, indal manatiqah. Next. Nah, kayak misal di sini contoh Biladul Yaban. Saya ngasih informasi misal ke teman-teman, negara Yaban, negara Jepang. Apa yang teman-teman akan bayangkan? Ya hanya batas negara Jepang ya. Yang misalnya terkenal dengan apa sih, musim seminya banyak bunga-bunga gitu kan. Kayak tadi misal contohnya ya. Nah, kemudian ada aqsamut tasawur wa tasdik. Nah, tasawur dan tasdik di sini masing-masing dia mempunyai dua bagian. Ada yang tasawur doruri, ada yang tasawur nadori. Simpelnya kalau misal tasawur nagori yaitu tasawur alladzi la nahtaju fi idrakihi illa ta'ammul au nadhar.
Jadi tasawur yang kita itu dalam memahaminya, dalam memahami maklumat tersebut tidak membutuhkan adanya ta'amul. Ya berpikir keras lah, awin nabor. Memikirkan itu nggak ada. Wa innama nudrikuhu bid-darurah al-fitriyah. Melainkan kita mendapatkan maklumat itu ya secara kontan, secara langsung, secara fitriyah. Fi kulli insan, pada setiap manusia, seperti kalimat sama. Langit. Ya langit otomatis ada di atas. Nah ini informasi yang tidak perlu adanya ta'amul atau nadhor. Nah sedangkan tasawur nabori, yaitu tasawur alladzi nahtaju fi idrakihi ila ta'ammul au nadhar, yang dibutuhkan adanya ta'ammul atau nadhar. Lau qultu lak, kalau misal saya berkata kepadamu al-mir, di sini meritokrasi ya, di sini artinya itu meritokrasi. Nah coba teman-teman sendiri, apa itu meritokrasi itu? Di sini meritokrasi itu adalah sistem politik yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial. Kemajuan dalam sistem seperti ini didasarkan pada kinerja yang dinilai melalui pengujian atau pencapaian yang ditunjukkan. Ini demokrasi lah, kayak mirip ya. Nah jadi kayak gitu pembagian daripada tasawur, ada tasawur doruri dan tasawur nadhori. Nah kemudian juga ada tasdik. Tasdik pun ada dua bagian, ada doruri dan ada nadhori. Kalau tasdik tadi pengertiannya yaitu dia al-idrak ma hukm. Jadi harus dibarengi dengan hukum, penetapan. Alladzi la yahtaju al-hukmu fihi ila ta'ammul awin nadhar wa innama tasduru hukman mubasharatan bis-sihha aw bil khata' bimujarrad an tasma'al qadiyah, misal kalimat as-sama fawquna. Jadi ya enggak butuh adanya ta'ammul atau nadhar ketika misal kita mendengar as-sama fawquna, langit ada di atas kita, ya udah kita sudah bisa menghukumi memang betul langit itu ada di atas kita. Ya. Kemudian at-tasdiq an-nadhari huwa alladhi yahtaju ila ta'ammul awin nadhar wa bahas. Jadi tasdiq nadhari yaitu butuh adanya ta'ammul aw nadhar atau bahas, penelitian. Fala yumkinu laka an tasdura hukman bitakdibihi aw bitasdiqihi mubasharatan mislu kalimat al-ainah minar riba. Jadi nggak mungkin langsung seketika mengeluarkan hukum kesalahan atau kebenarannya itu secara kontan, secara spontan. Seperti kalimat al-ainah minar riba. Nah, monggo teman-teman saya chance ya, apa itu al-ainah minar riba. Jadi nggak bisa langsung, memang butuh adanya ta'amul awin nadhar. Nggak bisa langsung secara tadi yang tasdik doruri kan ketika as-sama fawquna, langit ada di atas kita, langsung jelas. Tapi kalau misal al-ainah minar riba, apa? Nah di sini butuh bahas ya, mencari di kitab-kitab apa itu al-ainah minar riba. Monggo dijawab teman-teman, komen ya. Nah kemudian hal sama tafaidah min ma'rifatil farq bainan nadhar wa daruri. Nah apakah terdapat faedah ketika kita mengetahui perbedaan makna nadhar dan daruri? Ya jelas ya. Kayak misal kita pun di dalam tradisi kita ya, atau misal dalam agama kita. Jadi apa sih? Al-ilmu bid-darurah. Jadi perihal agama yang sifatnya darurah ya,
maka itu menjadi kewajiban buat kita. Kayak misal orang awam meyakini gitu loh, kalau sholat itu wajib, puasa itu wajib, meskipun mereka secara dalilnya mereka tidak mengetahui gitu. Ilmu din bidaruroh gitu loh. Nah, kayak gitu. Sedangkan kalau misal yang nadori kan enggak gitu loh kan. Ada ilmu yang daruro, ada yang nadori. Nah, di sini khulasohnya, kesimpulannya, inna ma'rifatil farik, mengetahui perbedaan antara nadori dan doruri menjadikan kita mampu untuk meletakkan masalah ilmiah di dalam level yang sesuai. Kayak gitu ya. Jadi dengan ini kita bisa membedakan mana yang doruri, mana yang nadori. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Hanya tasawur dan tasdik dan pembagiannya. Sangat mudah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.